Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Melki Koyong, dalam pembelajaran kita di hari ini. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita di hari ini, silakan kalian pause dulu video ini dan kalian mulai berdoa. Setelah berdoa selesai, kita akan masuk dalam materi pembelajaran kita di hari ini tentang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Nah, tujuan pembelajaran kita dalam materi bertumbuh sebagai keluarga Allah, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik atau kalian diharapkan dapat menjelaskan makna bertumbuh sebagai keluarga Allah, kemudian mengemukakan pertumbuhan yang terjadi pada peserta didik secara individu yang dapat mempengaruhi pertumbuhan keluarga. Yang ketiga, memahami dan memaknai berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Yang keempat, menemukan dalam Alkitab tentang hambatan pertumbuhan dalam Lukas pasal 4, pasal 8, ayat 4 sampai 15. Dan yang kelima, mendeskripsikan pertumbuhan keluarga dengan pertumbuhan pohon. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai pelajaran ini, berilah tanggapan kamu atas pertanyaan berikut ini. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan keluarga yang berbahagia? Coba kalian pikirkan tentang pertanyaan ini. Dalam ajaran Kristen, yang menjadi dasar kebahagiaan keluarga bukan materi, tapi sikap takut akan Tuhan. Sia-sialah usaha manusia yang mengumpulkan banyak harta duniawi siang dan malam, tetapi tidak menempatkan Tuhan dalam hidupnya sebagai prioritas utama dengan bersandar pada kebenaran firman Tuhan, sehingga bertumbuh makin menyerupai Kristus dalam setiap aspek kehidupannya. Nah, kita masuk dalam materi keluarga yang bertumbuh. Kata bertumbuh berasal dari kata dasar tumbuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti timbul atau hidup, dan bertambah besar atau sempurna atau sedang berkembang menjadi besar. Bertumbuh bukan hanya soal bertambah banyak, tapi berkembang dan berbuah. Keluarga yang mau bertumbuh bersama memiliki syarat utama. Apakah itu? Syarat utamanya adalah harus berada dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Ada dua hal yang harus dilakukan supaya keluarga menjadi keluarga Kristen yang bertumbuh. Pertama, hidup saling mengasihi dan menghormati agar dapat menciptakan iklim keluarga yang penuh damai. Kedua, tetap berpegang kepada Tuhan dan percaya pada pemeliharaan Tuhan. Ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Apa yang kamu pahami dengan bertumbuh sebagai keluarga Allah? Bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti keluarga bertumbuh di dalam Kristus yang mempunyai makna lebih mengenali Dia, lebih mengasihi dan menaatinya. Keluarga yang berkenan kepadanya adalah keluarga yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus.
Tuhan Yesus menggambarkan bahwa Allah memiliki tujuan yang jelas bagi setiap manusia ciptaannya, termasuk keluarga, yaitu agar umat manusia bertumbuh lalu menghasilkan buah, seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 15 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8. Coba kalian perhatikan baik-baik gambar di bawah ini. Bandingkan dua gambar di atas dan coba kalian analisa mengapa ranting anggur pada gambar A lebih subur dibandingkan dengan ranting anggur pada gambar B. Setelah kalian menganalisa bagian ini, kalian tuliskan dalam buku catatan kalian apa yang membedakan dari kedua gambar tersebut. Untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkualitas, diperlukan akar yang kokoh yang mampu memberikan asupan yang baik bagi pertumbuhan. Nah, mari kita pahami penjelasannya satu persatu, adik-adik. Dimulai dengan berakar. Berakar menunjuk pada pohon dan tanaman lain yang akarnya tertancap jauh di dalam tanah. Akar berfungsi untuk memungkinkan tanaman bertahan hidup dan untuk memperkuat atau memperkokoh berdirinya satu tanaman. Sama halnya dengan keluarga yang berakar dalam Kristus, sumber kehidupan. Menjadikan Kristus sebagai fondasi dalam kehidupan keluarga akan mampu membuat keluarga kita menghadapi setiap persoalan hidup yang menerpanya. Keluarga yang berakar dalam Kristus juga berarti menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Yang kedua, menyampaikan pengalaman atau kesaksian iman para leluhur kepada anggota keluarganya. Selanjutnya, kita akan melihat tentang hal bertumbuh. Nah, tanaman dikatakan bertumbuh apabila ia menampakkan perubahan. Kunci untuk bertumbuh bagi keluarga Kristen adalah mempelajari firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Beberapa aspek pertumbuhan dalam keluarga. Yang pertama, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Artinya, keluarga harus bersikap kritis dan menolak terhadap nilai-nilai yang merusak budaya keluarga. Yang kedua, keluarga yang menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menghadirkan simbol atau objek yang dapat mengingatkan kehadiran Allah. Contohnya salib, gambar Kristen, lagu rohani, dan lain-lain. Yang ketiga, keluarga yang mencari tuntunan Allah yang dilakukan dalam berbagai pertemuan dan kebaktian keluarga. Sedangkan yang keempat, keluarga yang menopang kehidupan religius atau rohani masing-masing anggota keluarga. Kata growth yang berarti pertumbuhan memiliki makna yang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga Kristen. Growth punya singkatan G, Go to God in daily prayer. Artinya, menghadap atau berkomunikasi kepada Allah dalam doa setiap hari. R,
Read God's word every day, artinya membaca firman Tuhan setiap hari. O. Obey God moment by moment, artinya menaati Allah setiap saat. W. Witness for Christ by our life and word, artinya memberi kesaksian tentang Kristus lewat kehidupan dan ucapan kita. T. Trust God every detail of our life, artinya mempercayakan setiap detail kehidupan kita kepada Allah. Dan H. Holy Spirit, allow Him to control and empower our daily life and witness, artinya membiarkan Roh Kudus mengendalikan serta memberdayakan kehidupan serta kesaksian kita sehari-hari. Itulah beberapa uraian berkaitan tentang bertumbuh. Kita akan masuk berikutnya, yaitu berbuah. Seperti pohon yang menghasilkan buah, kehidupan keluarga kita pun harus menghasilkan buah kalau kita sudah berakar dan bertumbuh sebagai keluarga Allah. Buah yang dikehendaki Allah untuk dihasilkan oleh keluarga adalah melakukan kehendaknya sehingga keluarga menjadi kesaksian bagi sesama di dunia ini. Buah yang dihasilkan dalam keluarga dapat berupa pencerminan kasih kepada Allah dalam kehidupan keluarga sebagai perwujudan nyata realisasi keluarga Allah. Yang kedua, penerimaan dan komitmen dalam keluarga untuk saling mengasihi tanpa syarat. Yang ketiga, pengukuhan dan dorongan antar anggota keluarga untuk menemukan kelebihan dan bakat masing-masing sebagai karunia Tuhan. Nah, pada bagian ini kalian akan diberikan waktu untuk membaca serta memahami cerita Alkitab dalam Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Kemudian kalian akan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, siapakah dan apakah yang diumpamakan Tuhan Yesus sebagai benih, tanah, dan penabur dalam perumpamaan tentang seorang penabur? Yang kedua, jelaskan makna masing-masing benih yang jatuh di tanah yang berbeda dalam kaitannya dengan hambatan yang menyebabkan seseorang atau keluarga tidak bertumbuh. A. Benih yang jatuh di pinggir jalan. B. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. C. Benih yang jatuh di tengah semak duri. D. Benih yang jatuh di tanah yang baik. Kalian kerjakan dan tulis pada buku kalian tentang pertanyaan tadi dalam Lukas 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita di hari ini adalah: pertama, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus adalah suatu hal yang diinginkan Tuhan terjadi pada setiap manusia ciptaannya, termasuk keluarga. Individu dan keluarga tidak dapat bertumbuh dan berbuah kalau tidak berakar di dalam Kristus. Bertumbuh dalam hubungan dengan Kristus mempunyai makna lebih mengenali Dia, lebih mengasihi, dan menaatinya. Bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh dalam pengenalan akan Allah melalui karyanya, firman-Nya, dan pengorbanan anaknya sebagai korban tebusan keselamatan bagi umat manusia. Demikianlah pembelajaran kita di hari ini telah selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, silakan kalian berdoa terlebih dahulu.
Terima kasih telah belajar bersama-sama di hari ini. Materinya sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya.